warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Puja-puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam Rabbul Izzati. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukarram wal mukarram, para sesepuh, para subuh di kampung Bojong Jengkol, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mahbul bait Bapak Isma keluarga, barakallahu fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah berkahkan rumah ini, Allah berkahkan keluarga beliau, Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wasilah kita ngaji, wasilah kita baca ratib hadat, dan wasilah kita membaca dirosah maulid atibah. Hadirin jamaah malam Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, kesempatan malam hari ini, kumpulnya kita, duduknya kita, silaturahminya kita merupakan izin, kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini punya sejarah yang begitu besar buat kita, seluruhnya alam dunia, alam ruh, alam malakut, alam jin semuanya berbahagia, tentang berbahagia karena lahirnya Sayyidul Bashar, Khatamul Anbiya, Khatimul Anbiya. Telah lahirnya Nabi Agung ke alam nyata, alam dunia, tepatnya 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu bersyukurlah, wajib bersyukurlah bagi kita selaku hamba-hamba Allah, karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa datang, bisa silaturahim, dan nanti kita akan membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Banyak keterangan hadis tentang fadilah berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas dalam kitab Mukhtar Hadis, dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Banyak keistimewaan bagi orang yang berselawat, enggak hanya berkah di dunia, tetapi nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia maka lama, 60 tahun, 70 tahun. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk pulang ke negeri akhirat? Sholat kita memang wajib bagi kita, tapi kita jangan jadi andalan sholat kita sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat kaifiah, kalau kita lihat syariat Islamnya, kalau kita lihat tata cara ibadah sholat kita betul atau enggaknya kita nggak tahu, karena belajarnya kita pun pas-pasan. Tapi mudah-mudahan dengan kita kunjungi majlis-majlis ilmi, taman-taman surga. Mana taman surga? Yaitu taman-taman, tempat-tempat, rumah-rumah taklim-taklim yang membahas kajian-kajian syariat Islam, yang di dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya Raudhah min Riyadil Jinan, Raudhah min Riyadil Jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi duduknya kita, silaturahmi kita dalam rangka thalabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah gampangkan kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sekali lagi enggak lama. Bukan syaratnya meninggal itu dengan sakit, bukan, ya.
banyak saudara kita yang nggak sakit tiba-tiba meninggal, yang tua meninggal, yang masih muda juga meninggal, remaja meninggal, bahkan yang baru lahir pun bisa meninggal ya. Kalau baru lahir mah insya Allah fitrah ya, suci ya. Tapi kita yang sudah Allah kasih kesempatan hidup di dunia ini, sudah sejauh mana kita persiapan untuk pulang ke negeri akhirat. Tapi mudah-mudahan jangan putus asa, karena kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ turunnya rahmat Allah kepada kita. Allah akan selamatkan kita, wasilah bijahi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akan memintakan ampun para malaikat untuk hamba-hambanya, makhluk ciptaan Allah yang mau berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ini masih hari Jumat ya. Sebenarnya kalau hitungan Komariah sekarang sudah masuk ke hari Sabtu. Tapi hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, tuannya, penghulunya hari ya, Sayyidul Ayyam. Saya ingin bahas tentang hari Jumat ya. Ada amalan yang memang baginda Nabi Muhammad SAW selalu baca di hari Jumat. Kadang kita juga suka lupa baca amalan itu, zikiran itu ya, yang mana baginda Nabi Muhammad di yaumul Jumat itu tidak lupa, yaitu Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Nah ini memang rada panjang ya, tapi ini amalan zikiran khusus ya, min yaumil Jum'ah, daripada hari Jumat, yang baginda Nabi selalu zikirkan, selalu dawamkan, yaitu zikiran Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Nah ini mudah-mudahan kita bisa hafal ya Bang Mo ya, bisa hafal. Bang Ano, Bang apa namanya itu yang baju pink, bajunya warna pink, oren Bang Dewo ya, mudah-mudahan bisa hafal nih zikiran khusus nih ya. Nanti bapak-bapak bisa lihat di kitab-kitab banyak keterangan-keterangan zikir hari Jumat ini yang sering baginda Nabi ucapkan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Ini dulu saya suruh ngapalin ini nih sama Kiai Abdillah di Pondok Pesantren Kotrunada nih. Jadi ini memang khusus di hari Jumat. Artinya pun luar biasa. Ya Allah yang maha kaya, yang maha pemberi, yang maha utama, yang maha pengasih, ya Wadud Agnina, yang maha mencintai, kayakanlah saya gitu. Agnina, berikanlah saya ini rezeki yang kecukupan gitu ya. Bihalalika, rezeki yang mana? Berikanlah saya rezeki, cukupilah saya, penuhilah kebutuhan saya ini bihalalika dengan rezeki yang halal. Jadi mintanya rezeki yang halal. An haramika, nggak mau kita ini dikasih rezeki yang haram. Kadang nggak tahu orang ini main sikat aja, nggak taunya duitnya duit haram ya. Jadi kita minta duitnya duit yang halal, minta dikayakannya, minta dicukupkannya dengan uang yang halal, jangan yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatika, dan jadikanlah jiwa raga kita ini, saya ini sebagai jiwa yang taat. Harus minta kita ini, ya Allah baguskanlah ibadah saya, ya Allah berikanlah saya kekuatan untuk bisa taat kepadamu ya Allah. Harus dipinta semuanya itu. An maksiatika, daripada perbuatan maksiat. Selamatnya kita bisa menghindar dari perbuatan maksiat pun itu merupakan pertolongan Allah. Dalam jika kita hauqalah, apa tuh hauqalah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kita ini untuk menghindar daripada maksiat kecuali dengan petunjuk Allah, pertolongan Allah. Dan kita pun nggak bisa taat kepada Allah kecuali dengan kekuatan, kekuasaan, kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Tapi wajib bagi kita
menuntut ilmu, menjalankan perintah-perintah Allah. Buat apa sih hidup kita ini? Ridho imadatillah, semata-mata untuk ibadah kepada Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dilanjutkannya lagi, wa fi wadlika aman siwa. Tidak ada Tuhan lagi yang saya sembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong lagi kecuali Engkau ya Allah. Ini luar biasa ya. Sebelum kita berangkat sholat Jumat, kita disunahkan mandi Jumat namanya, bukan mandi junub ya. Kalau memang malamnya habis perang sama bini baru mandi junub ya. Kemudian mau berangkat Jumat, kapan yang mulai boleh niat mandi? Kapan mulai boleh mandinya? Itu sejak terbit fajar 5:30 atau jam 6 atau 6:30 sudah boleh. Nawaitul ghusla liwudhu sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Atau jam 11 ya, kita mau berangkat sholat Jumat, jangan sampai lupa kita niatkan mandinya itu harus pakai niat. Apapun segala sesuatu, apapun itu harus dimulai dari niatnya. Makanya datang kemari kita niat ngaji, niat mencari ridhonya Allah. Kita nggak tahu dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin wasilah kita duduk seperti ini, hanya duduk duduknya aja Allah ridho saat ini. Malaikat pun mendoakan kita nggak tahu dosa-dosa kita yang besar, yang belum kita minta ampun, yang lupa kita taubat kepada Allah. Mungkin wasilah kita duduk ngaji seperti ini, bacaan maulid Nabi, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Nah, kemudian syarat wajib sholat Jumat sudah kita bahas kemarin dalam kitab Kasyifatus Saja. Yang pertama Islam, balik laki-laki ya, kemudian merdeka ya. Zaman dulu mah ada tuh budak ya, kemudian berakal, menetap dan bermukim, kemudian sehat ya. Kalau sakit mah ya nggak bisa jalan ya, sakitnya parah, nggak apa-apa ya, dia sholat zuhur di rumah. Kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat ya, maka dia sholatnya 4 rakaat. Datang imam sudah hasil 1 rakaat, tapi niatnya mah tetap niatnya usolli fardu Jumat rakaatain mustaqbil kiblati daan makmuman lillahi taala. Sholat begitu imam assalamualaikum, kita bangun lagi tuh. Jangan tambal dengan 1 rakaat, bukan, tambalnya 3 rakaat lagi ya. Jadi kita tuh sholatnya sholat zuhur ya. Jadi ketinggalan 1 rakaat, kita tambalnya seperti sholat zuhur, tambahin lagi 3 rakaat lagi ya. Nah, kemudian syarat sah sholat Jumat. Yang pertama dilaksanakan pada hari Jumat saat masuk waktu zuhur. Jadi harus sudah zuhur ya, harus sudah masuk waktu zuhur ya. Hanya azannya, nabu beduknya emang rada lamaan nabu beduknya sholat Jumat ya. Jadi harus sudah masuk waktu zuhur ya. Kemudian dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang dalam satu lingkungan. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus ada 40 orang tuh ya. Ya, harus ada 40 orang. Yang mana yang sudah balik semuanya? Ada 30 orang, 10 orangnya lagi bocah semua, nggak cukup tuh ya. Jadi harus yang sudah besar semua, dewasa semua ya. Kemudian jamaah sholat Jumat harus memenuhi syarat wajib. Nah, tadi syarat wajib Jumat apa tuh? Islam, balik ya. Yang sudah balik, bocah kan belum balik ya. Jadi kalau ada 30 orang bingung kita sholatnya nih ya. Hanya harus ada 40 orang. Kemudian apalagi nih, sebelum menunaikan sholat 2 rakaat harus dahului dengan 2 khutbah dan membaca rukun khutbah ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, didahului terlebih dahulu dengan khutbah 2 kali ya. Dengan khutbah 2 kali. Adapun rukun-rukunnya khutbah ada dalam kitab Kasyifatus Saja. Insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian dilaksanakan setelah khotib selesai menyampaikan 2 khutbah ya. Setelah khotib atau khutbah selesai baru kita melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat nih. Yang pertama nih yang harus kita ingat-ingat di hari Jumat. Kemudian amalan-amalan sunnah pada hari Jumat. Yang pertama memotong kuku dan rambut ya, sunnah nih memotong kuku ya. Hari
hari Kemisnya ya. Kemudian kukunya lihat tuh hari Kemisnya kukunya masih pada panjang, ataupun sebelum sholat Jumat atau Jumat paginya ya, lihat kukunya masih pada kotor, nggak dipotong kukunya ya. Rambut cuma bukan hanya rambut kepala nih ya, semua rambut ya yang di dalam di dalam layar segala macam semuanya potongnya ya, sunnah ya. Kemudian mandi keseluruhan sebelum melaksanakan sholat Jumat tuh, ya. Sunnahnya kita mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga menggunakan parfum atau wangian non alkohol. Sunnah kita juga pakai parfum ya. Sholat Jumat beli parfum yang non alkohol, wangian dah ya, gampang ya. Kemudian berpakaian bersih ya. Di sini yang bersih pakaiannya ya, dianjurkan warna putih kalau kita sholat Jumat, tapi apik lagi kita. Ya, kemudian dianjurkan juga pakai koko atau gamis yang paling bagus dah ya, warna putih yang paling bagus ya. Jangan cuma ngadep RT RW doang kita pakai pakaian yang rada bagus ya. Nah, hari Jumat juga harus kita agungkan hari Jumat itu ya. Kemudian disunahkan juga berangkat ke masjid lebih awal. Nah, ya, dapat ada pahalanya dia, yang ada mengatakan pahalanya segede gajah gitu ya. Kalau di ujung terakhir apalagi khotib sudah ada di mimbar, wah dapatnya telur, katanya telur cicak ya. Juga yang sembuh telurnya ya. Kemudian apalagi nih, sampai di masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya sebelum duduk. Jadi kaifiahnya caranya begitu kita masuk masjid, kaki kanan baca doa masuk masjid dulu, kemudian sebelum duduk kita sunnah sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk tuh ya kita dapat posisi di mana, kemudian udah dapat posisi kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya, sunnah tuh. Kalau memang kita waktunya nggak cukup nih mepet, udah kita duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali pengganti daripada sholat tahiyatul masjid. Apalagi nih setelah sunnah memperbanyak zikir kepada Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat waktu mustajabah. Hari Jumat itu ya, ketika khutbah sebelum ketika azan sampai iqamah terdapat waktu mustajabah ya. Hanya disunahkan bagi kita memperbanyak zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Lebih bagus lagi ada keterangan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian apalagi jika khotib sudah khutbah, dengarkanlah dengan khusyuk. Jangan ada yang ngomong-ngomong lagi tuh ketika khotib sudah khutbah di atas mimbar, maka kita nggak boleh ngomong-ngomong lagi ya. Jangan ada ucapan-ucapan lagi keluar, gasak gesek, bahkan nunjuk teman pun, mendorong teman nggak boleh ya. Lagu nanti datang doang kita dapat pahalanya, maka udah duduk aja, duduk dalam hati gitu. Nggak boleh kedengeran, baca Quran juga nggak boleh ya, karena khutbah itu seolah-olah pengganti daripada sholat, pengganti daripada sholat. Jadi kawan-kawan begitu sampai masjid kita sholat Jumat, khotib sudah ada di atas mimbar, maka kita dengarkan. Jangan sampai kita main HP, jangan sampai kita ngobrol, jangan sampai kita bahkan baca Quran pun nggak boleh ya, karena disitulah keistimewaan hari Jumat, waktu mustajabah. Kita nggak tahu malaikat sedang mendoakan kita, sedang menegakkan khutbah, kita khusyuk dengarkan apa yang khotib sampaikan, karena bisa-bisa sholat kita nih, datang hadir masjid kita ini nggak dapat pahala, cuma sia-sia aja seperti itu. Jadi seperti itulah gambaran ketika hari Jumat menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika khotib sedang khutbah di atas mimbar, kita harus tenang, harus diam, jangan tolak-tolak, jangan ngobrol ya. Seperti itu aja penjelasan keutamaan di hari Jumat, kemudian sunnah-sunnah di hari Jumat.
Insyaallah di malam Sabtu yang akan datang saya akan bahas di kitab Kasih Batu saja ya tentang fadilah ataupun rukun khutbah, kemudian rukun jamaah salat Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.